Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kancil yang cerdik. Kancil memang terkenal sebagai binatang paling cerdik di hutan. Ia bisa menyelesaikan banyak masalah, sehingga ia disayangi oleh semua binatang. Sayangnya, tidak semua binatang menyukai kancil. Salah satu binatang yang tak suka kancil adalah harimau. Keberadaan kancil akan membahayakanku, ucap harimau. Berhari-hari, harimau mencari cara untuk menyingkirkan kancil. Tapi ia tak pernah menemukan cara, karena memang harimau bukan binatang yang cerdik. Harimau pun menemui ular dan menceritakan masalahnya. Bagaimana jika Tuan Harimau memangsa kancil? Pasti Tuan Harimau akan bertambah cerdik, bujuk ular. Benar saja, ia pun bergegas mencari kancil. Kebetulan kancil tengah tertidur di kebun bambu. Kebetulan kau di sini, kancil. Aku sudah ingin memangsamu, hardik harimau. Mendengar itu, kancil seketika terbangun. Kancil sudah terpojok. Kau tak bisa lari lagi kemana-mana, kancil. Tanpa membuang waktu, harimau langsung menerkam. Tunggu, harimau. Ia mencari akal untuk selamat dari harimau. Beberapa saat setelah berpikir, akhirnya kancil menemukan ide. Coba kau dengar, indah bukan suara itu? Wah, merdunya suara itu. Aku memang sedang memainkan seruling bambu ini untuk dipentaskan pada ulang tahun Raja Sulaiman. Pasti Raja Sulaiman akan sangat senang, ucap kancil. Jika aku melakukan hal yang sama dengan kancil, Raja Sulaiman akan senang. Aku pun akan diangkat menjadi pengawalnya, pikir harimau. Bagaimana cara menyembunyikan seruling bambu itu? Tanya harimau. Kau tinggal menjulurkan lidah di antara bambu ini, lalu tunggu angin bertiup, jelas kancil. Harimau pun melakukan petunjuk kancil. Selagi harimau sibuk meniup seruling bambu, kancil pergi menjauh. Saat angin bertiup, auman harimau terdengar. Rupanya lidah harimau terjepit oleh bambu. Yah, kancil bisa lolos dari ancaman harimau berkat kecerdikannya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, rajinlah belajar dan banyak membaca sehingga kamu menjadi anak yang cerdas. Anak yang cerdas akan menemukan jalan keluar saat dihadapkan dengan masalah. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Humor di pekerjaan. Pak Budi, seorang pemilik toko pakaian, kaget ketika seorang saingan baru membuka toko di sebelah kiri dia. Sebuah spanduk besar telah dipasang dengan tulisan pakaian impor. Pak Budi bermasalah untuk kedua kalinya ketika pesaing lain menyewa gedung di sebelah kanannya dan mendirikan spanduk yang jauh lebih besar dengan tulisan harga termurah. Pada akhirnya, Pak Budi benar-benar depresi. Namun keesokan harinya, dia datang dengan sebuah ide. Dia tak mau kalah, dia memasang spanduk yang lebih besar dengan tulisan masuknya lewat sini. Seorang juragan Arab sedang sakit keras, dan ketika akan menjelang ajal, istri dan kelima anaknya berkumpul mengelilinginya sambil menangis. Umi,
tanya sang juragan. "Saya selalu di sampingmu, Abi." "Abu, mana Abu?" "Ya Abi, Abu di sini," yaitu anak ke-1. "Abdul, mana Abdul?" "Saya di sini, Abi," anak kedua. Begitu pula anak ketiga dan keempat, semua dipanggil namanya. Sampai pada anak kelima yang terakhir, "Komar, Komar, kau juga ada dekat Abi?" "Tentu Abi, kami semua di sini mendampingi Abi." Tiba-tiba langsung berdiri. "Jadi, siapa yang jaga toko?" Seorang karyawan menghadap ke bosnya. Ia berkata dengan serius, "Bapak sebaiknya menaikkan gaji saya sekarang juga." "Apa alasannya?" "Perlu Bapak ketahui, sekarang ini sudah ada 5 perusahaan besar dan bonafide yang sedang mengejar saya." Kali ini atasan menoleh. Dengan penasaran ia bertanya, "Oh ya, perusahaan apa saja itu?" "Citibank, Paham, PLN, Telkom, dan terakhir BTN." Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Pilih neraka yang mana? Salah satu warga Indonesia meninggal, dan karena amal perbuatannya kurang baik, ia dikirim menuju neraka. Di sana ia mendapat bahwa ternyata neraka berbeda-beda dari tiap negara asal. Pertama, ia ke neraka orang Australia. "Kalian ngapain di sini? Dan diapain di sini?" Orang Australia menjawab, "Pertama-tama kita didudukan di atas kursi listrik selama 1 jam. Lalu didudukan di atas kursi paku selama 1 jam lagi. Lalu disiram dengan bensin dan disulut api. Lalu setan Inggris muncul dan mecut kita." Karena kedengarannya tak menyenangkan, si orang Indonesia menuju ke neraka lain. Ia mencoba melihat bagaimana keadaan di neraka Amerika, neraka Jepang, dan neraka Rusia, dan banyak lagi. Ia mendapatkan bahwa kesemua neraka itu kurang lebih mirip dengan neraka orang Inggris. Akhirnya ia tiba di neraka orang Indonesia dan melihat antrian sangat panjang yang terdiri dari orang berbagai negara yang menunggu giliran untuk masuk ke neraka Indonesia. Dengan tercengang, ia bertanya kepada yang ngantri, "Apa yang akan kalian lakukan di sini?" "Pertama-tama, kita didudukan di atas kursi listrik, lalu didudukan di atas kursi paku, lalu disiram dengan bensin dan disulut api." "Tapi itu kan sama persis dengan neraka lain. Lalu kenapa begitu banyak orang yang ngantri untuk masuk ke sini?" "Di sini servisnya sangat buruk. Kursi listriknya nggak nyala karena listrik sering mati. Kursi pakunya nggak ada, tinggal pakunya aja karena kursinya sering diperebutkan. Bensinnya juga nggak ada karena harganya melambung tinggi. Malah di tahun 2010 katanya mau naik lagi. Dan setannya adalah mantan anggota DPR. Jadi ia cuma datang, tanda tangan absensi, lalu pulang." Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Seekor keledai dan serigala. Dahulu kala, hiduplah seorang buruh cuci yang mempunyai seekor keledai. Pada siang hari, si keledai membantu sang pemilik dan pada malam hari, ia dilepas untuk menikmati udara malam.
Keledai menggunakan kesempatan itu untuk pergi ke ladang dan memakan sayuran segar. Dari serangkaian perjalanan malamnya, ia bertemu dengan seekor serigala. Karena sering bertemu, keduanya menjadi teman. Hingga pada suatu hari, serigala mengajak keledai untuk mengunjungi sebuah ladang yang penuh dengan mentimun yang segar. Sesampainya di ladang tersebut, mereka banyak sekali makan mentimun. Hal itu membuat hati si keledai begitu senang. "Serigala, aku sangat bahagia sekali hari ini. Lihatlah bulan purnama itu. Ya sangat cantik kan? Yang membuatku ingin sekali bernyanyi." Serigala mengatakan padanya bahwa itu merupakan ide yang buruk, mengingat mereka tak seharusnya berada di ladang tersebut. Lebih baik jangan membuat suara karena akan membuat mereka ketahuan. Namun keledai tak mengindahkan dan tetap menyanyikan lagu. Karena tak mau ketahuan, serigala pergi keluar dengan dalih akan berjaga-jaga. Tak lama kemudian, petani yang mendengar suara keledai pun bergegas menuju ke tempat tersebut. Ia pergi ke sana dengan membawa tongkat dan batu. Lalu keledai dipukul dan dilempari hingga lebam. Keledai itu berjalan pincang keluar dari ladang tersebut. Saat ia mendekat, serigala pun berkata, "Keledai, kamu bernyanyi sangat bagus. Tak heran jika petani itu memberimu hadiah." Pesan moral dari dongeng ini adalah untuk tak mudah mempercayai perkataan orang lain. Apabila kita diajak untuk melakukan perbuatan tak terpuji, seperti mencuri,